Jangan. Dengar nggak? Apa coba? Jangan. Termarah gitu. Maaf ya. Santri senior. Santri senior. Sering istri orang. Tes. Pembina. Jadi bina orang. Macam pelakor. Berbina. Itu lagi rame tuh siapa tuh yang Nur Hadi kajian itu yang kata dia presiden fiktif. Bang presiden fiktif. Nur Hadi. Yang enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua muter-muter ya. Alhamdulillah, syukur lana ni'matillah la haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'da. Hadratul mukarramin yang saya muliakan, para kiai, para ajengan, para asatidz, khususnya Pak Suriah Kiai Ismail Rosid dan juga Wakil Rais Suriah Kiai Ahmad Syefu dan jajaran mustasyar yang saya muliakan dan yang saya calon berkahnya, dan juga yang saya muliakan Rotan Fidia MWCN Ulu Kiai Subhan Tanjung dan jajarannya, dan juga para hadirin wal hadirat, nahdiyin wa nahdiyat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita melanjutkan kembali pengajian bacaan kitab Riyadul Bani'ah. Mudah-mudahan rutinan ini di setiap malam Ramadan mendapatkan keberkahan. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri toladan kita qudwatun hasanah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat baginda Nabi yang mendapatkan syafaat utama nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para hadirin, nahdiyin wa nahdiyat, netizen, Facebookia, Al-Facebookia, mari kita mulai pengajian pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada para guru-guru, para masyayikh, mudah-mudahan apa yang kita hadiahkan menjadi wasilah keberkahan buat kita semuanya. Amin. Al-Fatihah. Billahi syafa'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa karamati awliya'ihi ta'ala wa lifahi sayyi'atina wa dhamdina hasanat li ghufrani dhunubina wa dhunubi walidina wa ashli awladina wa li qadhi hajatina min hawaiji dunya wal akhirah wa ila hadratina min Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ثم لحضرة جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء الصالحين جميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان أولياء الشيخ القادر الجيلاني البغدادي سيدنا محمد الفوزي والشيخ عبد الله بن علي الحدث ثم لحضرة جميع مشايخنا خصوصا شيخنا رحمه الله الجيش الإسلام يقول الجيش لحمد الجيش لكيمن الجيش لكيف ومن الجيش محمد شيخ اسمه محمد الشجادي المنفوذ لكم المنفوذ لكم المسلمين والسليم وفورهم ومن انتسب إليهم الشيء وآل بيتهم ثم إلى حضرة جامع معاشر جميع حضرة العلماء خصوصا حضرة الشيخ محمد خالد بن غلال ثم حضرة الشيخ عشر جماعة ثم حضرة الشيخ رضا حضرة ثم حضرة الشيخ وحسب الله ثم حضرة الشيخ أسامة العالي ثم حضرة الشيخ ثم حضرة الشيخ أبي عبد الجامع والسليم وفورهم ومن انتسب إليهم الشيء وآل بيتهم ثم إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب البديع والعلم على من نوى الفاتحة ببركاته وأسراره وأنوار وعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Alhamdulillah, penting ya
dan kita di dalam berjam'iyah di Nahdlatul Ulama. Sebab Nahdlatul Ulama didirikan untuk menjaga agama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari rongrongan paham-paham yang takfiri dan lain sebagainya, bahwa kita pada malam hari ini mengaji kitab yaitu Badi'ah, yaitu daripada para karangan daripada para masyayikh, para guru, para ulama-ulama ya, salafus soleh ya. Semoga dengan apa yang kita lakukan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, bisa digunakan sehari-hari di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan pentingnya kita berilmu ya, karena tidak tahu kalau seandainya tidak ada ilmu ya, mungkin di dalam beragama semau kita aura-aura ya. Apa yang ada di tradisi-tradisi kita ya, itu adalah yang membumikan, yang membudayakan adalah Nahdlatul Ulama. Budaya tradisi tahlilan sehari dua hari ketika ada orang meninggal, budaya haul ya, budaya. Tapi budaya itu tidak melanggar daripada hukum primer, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena dari kalangan mereka banyak yang mengatakan kita kembali Al-Quran dan hadis ya. Bagaimana kalau kita bisa memahami, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan hadis tanpa pemahaman daripada pemahaman para ulama-ulama salafus saleh. Apalagi yang mengatakan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah ya. Tahlilan tidak dilakukan oleh Rasulullah ya. Tahlilan dilakukan Rasulullah, la ilaha illallah tata caranya ya, tidak dilakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak otomatis menunjukkan keharaman ya. Tidak langsung divonis haram. Oh, tidak Rasulullah tidak melakukannya. Padahal yang dinamakan hadis ya, yang dinamakan sunnah itu adalah apa? Sesuatu yang dilakukan oleh Rasul dan sesuatu yang diucapkan Rasul dan sesuatu yang menjadi ketetapan Rasulullah ya, itu hadis. Ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah ya, itu yang namanya hadis. Tindakan seperti Rasulullah ya, melakukan sholat di atas kendaraan. Ucapan seperti innamal a'malu binniyat ya. Kemudian takrir, ketetapan Rasulullah seperti diamnya Rasulullah itu menunjukkan atas bolehnya sesuatu. Seperti ketika Rasulullah dihidangkan hayawan dog ya, biawak yang ada di padang pasir ya. Rasulullah menjulurkan dog panggang, kemudian Rasulullah tidak jadi mengambil panggang dog itu karena tidak ada di daerahku ya, tidak ada di kaumku. Rasulullah diamnya itu tidak tidak melarangnya, tidak mengharamkannya. Ini penting.
Jadi saya sekali lagi, apa yang tidak dilakukan Rasulullah tidak otomatis menunjukkan keharamannya. Biasanya kan kaum sebelah seperti itu. Wah, itu mah tidak ada contohnya Rasulullah. Ya, tidak ada contohnya Rasulullah tidak melakukannya. Salah satu contoh puasa taraweh. Taraweh itu jamaah seperti ini 20 rakaat. Itu adalah ketika pada zaman Sayyidina Umar. Kalau kita mau mengikuti Rasulullah, kita sholat taraweh 3 hari saja di masjid. Mengikuti Rasulullah, betul-betul mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah itu 3 hari di masjid, kemudian tidak melakukan lagi. Karena apa? Karena takut akan wajibnya sholat taraweh. Takutnya mengira para sahabat taraweh itu wajib. Sehingga Rasulullah 3 hari tidak melaksanakan sholat berjamaah taraweh di masjid. Kemudian sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah seperti tadi hayawan dog juga sama. Rasulullah tidak makannya, tapi bukan berarti mengharamkannya. Kemudian ketika Rasulullah berkhutbah di atas mimbar, di atas kurma, berkhutbah di atas kelapa kurma. Kemudian para sahabat berinisiatif untuk membuat mimbar. Rasulullah tidak bikin mimbar, tapi sekarang banyak mimbar. Iya. Itu mimbar itu kan hikmahnya banyak, ya. Barokahnya banyak buat para asatid, ya, lama. Ya. Karena apa? Biar bisa menyampaikan apa yang disampaikan itu bisa mengenai semua. Ya. Biar luas, biar jauh menyampaikannya. Itu penting. Jadi perlu kita mengaji, ya. Mengaji itu harus step by step, ya. Jangan langsung ngaji yang tinggi-tinggi. Kita ngaji tentang masalah ibadah kita terlebih dahulu. Ibadah kita diperbaiki, ya, nanti naik lagi. Kalau kaitannya fikih, dia ibadiah, naik ke taklid, naik ke fatul qorib, naik ke fatul mu'in. Nah, nanti kalau sudah step-step itu kita tidak gampang menyalahkan orang lain, ya. Karena perbedaan itu pasti ada, ya. Perbedaan itu pasti ada dalam kaitannya fikih. Baiklah, kita lanjutkan pengajian malam ini. Kita masuk pada bab Kitabul Yamin wan Nadri halaman 84. Kitabul Yamini utawi iku iki bab kitab menerangkan yamin, sumpah. Ya, ini penting nih. Sumpah palsu. Sumpah pocong. Palsu. Iya. Wan nadarilan kitab menerangkan nadar. Ini nadar. Sumpah dan nadar. Ini penting. Karena ini juga sering kita temui, ya. Orang yang bersumpah dan orang yang nadar, dan nanti kaitannya juga dengan ibadah-ibadah kita, ya, seperti misalkan kita bernadar, nanti bagaimana, apalagi ketika bernadar tentang masalah kurban yang seperti kemarin saya jelaskan, ya, ini penting. Layan akidu ora sah. Siapa kulun, apa kulun saben siji-siji. Ya, sumpah dan nadar tidak sah. Minhuma saking yamin wan nadar illa minal balighi, kecuali saking wong kang balik.
Al-aqil yang duweni akal al-mukhtari kang duweni permilih apa balik permilih itu tidak ada paksaan ya, dalam kondisi apa seperti biasanya normal tidak ada apa namanya kalau harus jadi saksi itu ya sesuai enggak ada apa namanya ada tekanan harus tekanan harus jangan tekan di kasur. Harus ditekan. kalau nggak tekan nggak enak ya. Ya betul. Awas. Apa dulu yang ditekan? Awas. Ya betul. Ini dalam tekanan hidupnya. Dalam tekanan hidup. Tekanannya. Jadi Tekanan batin. Iya tekan. tidak sah sumpah dan nadar kecuali dilakukan oleh orang yang sudah balik berakal dan ikhtiar tidak dalam tekanan atau paksaan. Bisyarti dengan syarat. Bisyarti ayat talafado dengan syarat yaitu melafadzkan di kelawan kulun. Wa yasma'ulan mendengar siapa kulun. Nafsau ing awak dewek kulun. Atau balik. Wa yasma'ulan ngrumu siapa balik nafsau ing awak dewek balik. Dengan syarat melafadzkan, saya nadar gitu. Saya sumpah, saya bersumpah dan didengarkan oleh dirinya, ya, bukan dalam hati, ya, tapi diucapkan, didengarkan oleh dirinya, ya. Dan tidak walayan akidu dan tidak sah apa al-yaminu sumpah illa bismin kecuali dengan satu nama min asma'illah saking piro-piro asma Allah Ta'ala halimah luhur siapa Allah au sifatin atau dengan satu sifat min sifatihi saking piro-piro sifat Allah al-khasati yang tertentu al-khasati kan tertentu apa sifat apa bi kelawan sifat takolihi kaya dene ucapane balik wallahi au qudratillah au rabbil ka'bati mengatakan demi Allah, demi kekuasaan Allah, demi Tuhan yang merajai Ka'bah, demi Tuhan yang memiliki Ka'bah. Demikian. Demi Allah. Demi nyai, ujungnya Demi nyai katanya. Rela demi semua demi nyai. Oh, demit. Aku rela. Demit. No. Demit aja. Demi nyai. Wal halafu utawi sumpah bil makhluki kelawan makhluk kan nabi kaya nabi wal ka'bati bin nabi atau bil ka'bah ya, kan makhluk tuh ciptaan Allah ya. Itu haramun haram ya, kadang ada yang mengatakan apa ya demi al-asri ya kan itu nggak boleh itu ya demi nabi Demi si mana sudah enggak? demi Rasulullah ya kan ada gitu ya Demi Allah. Di Nabi Muhammad Rasulullah. iya demi Rasulullah ya itu enggak boleh haramun ya haramun jadi sumpah itu dikaitkan dengan Allah dan sifat-sifatnya demi Allah demi Rahman ya, demi Rabbul Ka'bah itu Coba demi Rasulullah apa demi Rasulullah? nggak boleh Ada kan ada tuh yang demi Allah demi Rasulullah suka sering itu itu nggak boleh tuh ya haram. nggak boleh haram itu haramun Demi Allah aja. Demi wa yufaru demi itu. lan kafir siapa bihi halfu bil makhluk siapa al khaliq wong kang sumpah
In qasada apabila menyengaja siapa balik takdimahu ing ngagungaken makhluk. Kata dimilah seperti mengagungkan Allah. Fa illam yaqsid mongko lawan ora nejo sapa balik dalika ing mengkono-mengkono qasdu takdim. Wa huwa mongko utawi al khalqu bil makhluk itu makruhun dan makruh akan fakot halai beloko. Kalau bersumpah tadi dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala itu haram, ya. Itu dengan catatan menyengaja ya, dan dianggap kafir apabila orang yang bersumpah itu menyengaja mengagungkan makhluk tersebut, ya. Seperti mengagungkan Allah, ya. Menyamakan sumpah, ya. Tapi seandainya tidak sampai mengagungkan makhluk tersebut, maka hukumnya makruh, ya. Karena bersumpah ya dengan sesuatu yang kaitannya dengan Allah. Karena apa? Sama pocong. Gimana tuh? Itu. Kalau insya Allah itu di mana hukumnya? Ada yang bilang itu sama dengan wajib kalau Ya. tanpa. Ya. Makanya. Insya Allah itu wajib. Iya wajib. Ya. Tapi insya Allahnya kita itu kadang Banyak yang untuk menghindari nutupin. Dosa itu dosa itu. Iya. itu nggak boleh. Dosa lu. Insya Allah kapan enggak? Terkecuali ada ujur yang tidak bisa untuk menunaikannya. Ada. Insya Allah bilang enggak datang. PHP. Mendingan Terus siap, jauh. mendingan kata-kata jangan pakai PHP. Mendingan Kalau kayak gitu malah jatuhnya ke pasti gitu. kalau insya Allah itu udah pasti. Pas datang. Pasti. Wah, berarti Bukan insya Allah itu bukan kalau ada waktu. Iya. Bukan masalah kadang ini kan. Artinya kita betul-betul Udah niat. menyempatkan. Udah niat. Ya niat. Iya, tapi kalau misalnya pun Itu lain lagi, itu lain lagi. nggak ada Itu lain lagi. Jujur. Tapi halangannya benar-benar. Halangannya dikasih. Ya kan sengaja. Kenapa kan? Kan saya bilang insya Allah. Gitu. Dosa Tuh biasa sih. Itu kan boleh Ya, pergi. makanya. Saya bilang insya Allah. Saya tanya ini kan, saya pernah dengar insya Allah itu udah sampai kategori wajib. PHP berarti Kecuali Iya wajib. mendingan siap apa nanti ya gitu aja jangan pakai insya Allah. Kalau nggak jadi kan Bilang aja enggak. Hah? Diantar sudah. Iya. Lebih aman. Oh. Benar deh. PHP itu mau PHP. BHP. PHP. Apa itu? Pemberi harapan palsu. Iya betul. Kira BHP. Iya. Iya. Jadi nyenengin itu doang. Ini doang. Jadi HP. Oh. Karena untuk menutupi Iya, untuk biasanya. hal baik lah. Mana sih maksud nak bocong. Ya. Gimana tuh Sumpah bocong? itu sama, nggak boleh. Itu kan ada budaya Jawa sering ya. Banyak itu kan. Banyak Banyak. ya. Itu Banyak ada. yang itu Nggak ada. dijual pakai pocong. Oh. Sumpah ini Jadi itu ada. sumpah. Nah, itu kan sama pocong terus ada sumpah apa tuh mubahalah tuh. Oh, pahala. Mubahalah dan Oh, iya. Nah, itu kan Bener. ada suka nyambung tuh. Heeh. Nah ini kan nih kayak gini maksudnya apa ya? Kalau rezim ini Kayaknya kan kalau udah pakai demi Allah ini udah cukup ya kan? Iya. Kalau barang pocong Kalau sumpah jabatan gimana tuh? nah, Kan dia pakai nyebut demi Allah juga. Pakai satu bilang demi Allah saya janjikan ya Iya. akan korupsi. Ya kan demi Allah. Itu mah apa itu demi Allah. Ini itu benar semua nak. Semua pocong. Ya kalau di sini sih tidak dengan makhluk. Nah, makhluk itu pocong. Iya, pocong kan makhluk. Ya. Ya, kalau mau keras nggak boleh. Ya tadi itu kalau seandainya tujuannya itu untuk mengagungkan, ya itu tidak boleh, haram. Tapi kalau tidak sampai mengagungkan, maka hukumnya makruh saja. Tapi masih ada sih, kemudian masih ada orang suka, masih suka ada. Ada di mana? Jawa masih ada. pernah sering lihat di TV. ucapan doang kali pocongnya enggak. Enggak Ini pakai pocong. pakai pocong ya enggak ya? Gelar. Gelar. Kalau Tempat kamu bohong gitu ya, tempat umum. kamu akan mati gitu. Itu bukan dinamakan sumpah. Ya. Ritual. Wala qala in fa'altu kada fa anna yahudi wa
biyaminin ya. Wa in qasada wala yaquli. Ya kalau kepada selain Allah itu bukan dinamakan sumpah. Bukan dinamakan sumpah. Kalau mubahalah lagi. Mubahalah dan lagi babnya lain. Minta kapan-kapan kalau ketemu juga ya. Aduh, ngasih Itu PR. lebih belakangan ini. Waduh, ngasih PR ini. Kita masih dulu. Itu beda agama. Sering banget bercandanya. Ini dulu. Lanjut. Oh yang bagilan sebaiknya disaksi bagi seseorang. Apa sebaiknya? Ayusawina ngereksok atau menjaga siapa sahes nafsu ing awak dewe sahes anil yamini saking sumpah. Walau kana senajan ono sapa sahes ono iku sodikon wong kang bener. Sebaiknya bagi kita untuk menjaga untuk tidak bersumpah meskipun benar. Ya. Meskipun benar. Ya. Jangan saya nggak nyolong, sumpah. Ya. Walaupun benar sebaiknya tidak bersumpah. Tapi banyak kan di model-model zaman anak-anak. Kalau di pasar, APC sekarang itu kan APG. Lagi punya. Nah kalau itu sumpah, ntar gue nggak ngambil kalau udah dapetin. Karena kalau seperti tadi, sumpah saya nggak nyolong. Karena tadi sebaiknya tidak bersumpah. Karena yang demikian itu kita kewajibannya adalah apa? Membuktikan, ya, membuktikan kalau kita tidak nyolong, bukan dengan sumpah. Ya. Sumpah itu kan udah masalah kita kan ya. Itu nanti perbedaannya nanti di mana? Ya. Wama utawi sapane wong itu halafa sumpah sapa man. Sumpah ala tarki syai'in ing atase ninggal suci-wici. Minal furudi saking pira-pira fardu kasolawat kaya salat, pira-pira salat al-khamsi kang 5. Au ala fi'li haramin utawa sumpah ing atase nglakoni perkara kang haram. Kakot hirrahimi kaya dene megot silaturahmi. Aso mongko maksiat sapa man. Walazimaulan netapi iman apa ayah nasa nerjang atau melanggar siapa man fi yamini ing dalam sumpah man wayuk karo lan yento bayar kifarat sapa man. Jadi orang yang bersumpah meninggalkan kefarduan, demi Allah saya akan meninggalkan sholat misalkan, demi Allah saya akan melakukan sesuatu yang haram, maka dia itu termasuk orang yang bermaksiat dan wajib untuk tidak melanggarnya, ya, wajib untuk melanggarnya, artinya tidak direken, kan? Ya. Dan kalau demikian maka dia itu termasuk orang yang wajib bayar kafarat. Au ala tarki sunnatin utawa sumpah ing atase ninggal perkara kang sunah. Aqadhail hawaiji kaya dene nekani pira hajat. Au fi'li makruhin utawa nglakoni perkara kang den makruhaken. Kasyurbin tanbaki. Seperti ngombe apa iki? Perkara yang makruh lah, ngombe yang makruh itu apa? kopi pahit. Enggak makruh. Enggak makro kopi pahit. Kalau bahasa Wajib. kalau bahasa Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau bahasa masa belum mudik. Maksudnya apa? Orang lagi. Pertanyaannya ini loh. Saya ngomong ngaji lagi. Saya ngomong ngaji lagi kan? Saya mesti langsung. Iya. Kemarin tiap hari sini. Saya lagi itu dulu keliling dulu taruhnya. Lagi Zimbabwe katanya. Teman udah nyampe sama. Itu tadi. Fasunatu muka
utawi sunah. Kalau kedua man, kalau kedua man apa sunahnya? Nasa melanggar siapa man. Ya, kalau bersumpah untuk meninggalkan sesuatu kesunahan ya harus dilanggar, ya, atau melakukan suatu kemakruhan, ya, maka sunnahnya melanggar sumpah tersebut, tidak harus melaksanakan. Wa yufarulan bayar kifarot dan bayar kifarot. Kalau sampai sumpah demikian dan melakukannya maka wajib bayar kifarot. Au ala fi'li mubahin utawa sumpah ngatasé nglakoni perkara kang mubah. Otarki utawa ninggal perkara kang mubah. Ka'akli ta'ami kaya ninggal mangan, wala silang ninggal nganggo pakaian. Wa dukhulid dari lan mlebu omah. Fal afdalu mongko utawi kang luwih afdal lahu kedue man itu Allah yahnasa ora nerjang fi yamini ing dalam sumpahe man. Ya, kalau misalkan sumpahnya terhadap perkara yang mubah, ya, perkara yang mangan, minum kan mubah itu, masuk rumah kan mubah, mau masuk mau enggak kan terserah mubah. Ya. Kalau sumpahnya terhadap perkara yang mubah, ya, terhadap perkara yang mubah seperti saya, Allah hari ini nggak mangan. Ya, Allah saya hari ini nggak pakai pakaian, ya, nggak masuk rumah. Ya. Maka apa afdolnya Allah yahnasa untuk tidak nerjang, ya, artinya melanjutkan. Ya. Kalau hari ini saya nggak masuk rumah, ya hari ini tidak masuk rumah. Dan wa kafaratul yamini utawi kafaratul yamin sumpah. Kalau bayar kafaratnya sumpah. Tadi itu kalau melakukan sumpah tadi itu yang perkara yang wajib, perkara yang sunnah, ya kan tadi bayar kafarat. Kafaratnya apa? Kalau orang yang bersumpah terhadap perkara yang wajib, perkara yang sunnah, ya meninggal melaksanakan sesuatu yang haram, sumpahnya adalah kafaratnya adalah itku raqabatin, merdeka akan budak wadon, mukminatin kang mukminah salimatin kang selamat apa raqabah minal uyubi saking cacat al-muqtati kang ngacetaken siapa akan ngacetaken apa uyub bil amali kelawan penggawe. Nah, yang pertama adalah kafaratnya memerdekakan budak perempuan yang muslim yang mukminah, ya, dan yang selamat dari cacat, ya. Yang mana cacatnya itu menyebabkan pekerjaan, ya. Jadi yang pertama adalah memerdekakan budak perempuan yang mukmin yang selamat dari cacat, ya, tidak cacat, karena kalau cacat pekerjaannya tidak normal. Kemudian yang kedua, asyaratin miskinan utawa aweh panganan 10 pira-pira wong miskin. Likuli wahidin iku kedua saben-saben suwiji minhum saking masakin mudun utawi sak mud min ghalibi kutil baladi saking kaprae atau umume makanan pokoknya negara atau daerahnya. Oke, swat tuhum utawa awe sandangan siap ing masakin walau bimandilin senajan kelawan sapu tangan. Yukta dan wenehaken apa kiswa likulli wahidin marang saben-saben siji minhum saking masakin. Wa itu hayyarulan boleh milih siapa asah suwong
Beda hadis salah satu dalam ikilah telu. Walau kana senajan ono sapa sakas ono iku honian wong kang sugih. Fain ajasa mongko lamun lemah tidak mampu siapa man anda saking kafarat. Lazimau maka wajib ing syakhs apa siamu salasati ayamin puasa 3 hari. Jadi bayar kafaratnya tadi adalah memerdekakan, yang pertama memerdekakan budak perempuan yang mukminah yang selamat dari cacat. Kemudian yang kedua adalah memberikan makan 10, memberikan makan 10 untuk orang miskin. Masing-masing orang miskin itu adalah 1 mud ya. 10 orang miskin, 1 miskin dikasih 1 mud. 1 mudnya adalah 7 on ya terus kilo lah. Itu alternatif yang kedua. Atau alternatif yang ketiga memberikan pakaian ya untuk 10 fakir, 10 miskin. Berikan makan meskipun cuman celana pendek atau sarung tangan. Ya itu. Ya enggak apa-apa. Oh. Enggak. Sandangan langsung. Baju koko. Udah itu bekas udah second. Bolong dong. Tahu Catat 10.000. Boleh memilih di antara ketiganya, salah satu dari 3 itu. Meskipun dia mampu, orang kaya, boleh. Ya. Kalau orang yang sumpahnya demikian itu ya, boleh memilih salah satu. Ya, meskipun puasa juga mampu, memerdekakan budak mampu, ya, atau memberikan 1 mud mampu, ya, boleh memilih salah satunya. Tapi kalau seandainya tidak mampu semuanya, ya maka puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Tuh, ini untuk kehidupan kita sehari-hari ini. Dan ini ucapan-ucapan yang kadang Biasa dilakuin. Lancang. Belum pernah. belum. Keprojek ngomong. Iya, keprojek. Ceplosan. Apa itu? Bahasa kita ya Indonesia. Bahasa Indonesia bahasa Apa namanya? Bahasa ininya. ya itu apa? Lepas ya. Kelepasan. Kelepasan. Kosan. Jawa. Jadi dong. Enggak itu. Terlanjur terkirim. Sumpah. Lagi apa? Kalau saya project kalau keluar bayi Protot ya ada lagi. Ada Ceprot itu tuh. keprojot. Ceprot tuh. ceprot merujak. Udah tahu. Jangan bebek. Tumbuk. Bebek begitu mah. Paslone ada pasal. Wanadru utawi nadar itu kismani ono loro. Nadar tadi sumpah, sekarang nadar. Nazar Amir. Nadar apa? Dasarudin. Nazar Amir artis itu Nazarudin lah. Itu kismani ono loro bagian. Ada 2 nadar itu. Yang pertama adalah munajjazun, nyatane nadar munajjaz. Ya. Wa muallaq, dan nyatane nadar muallaq. Fal munajjazu utawi nadar munajjaz itu kakolit nadir, kaya ucapane wong kang nadar. Ya. Lillahi alayya kada, lillahi iku kedua Allah alayya ing atase ingsun kada mengkene. Kalau Allah memberikan saya rezeki, kalau Allah memberikan saya kalau Allah atau nadar tu lillahi kada, atau ucapannya begitu. Aku nadar sapa ingsun lillahi karena Allah kada ing mengkene. Ya. Atau saya bernadar karena Allah, seandainya misalkan diangkat karyawan atau
beristri, nemuin bojo Bojo loro. atau Bojo loro. ya, bisa bojo loro. Ya. Itu penting itu. Benar, penting itu. Penting itu. Malam kayaknya ada yang Mau ambil. nyengin uas emang. Mau nyengin uas. Buat satu. Yang apa? Saya akan memberikan kalau demikian saya akan bersedekah atau akan berkorban gitu. Misalkan ini misal wa yalzamuhu wajib ing nadir apa al-wafa'u nuhoni menepati, wajib untuk menepati. Kalau seandainya tadi nadarnya begitu ya, kalau seandainya saya bernadar karena Allah, kalau seandainya saya bisa beristri dua, saya akan berkurban. Maka ketika dia beristri dua, maka dia wajib berkurban. Kemudian ini bisa melebar. Ketika dia si nazir itu biasanya kan bos, ya. Bos. Kemudian bos bekas orang apa? Susah. Taruhlah dia nazar setelah saya sehat, nanti saya akan nazar nyembelih kambing ke Nayatin. Nah, namun kambingnya itu dititipkan ke syekh atau seseorang lah ya. Tahu lah namanya. Inilah saya beli ini. Nah, saya titip uang sekian juta, beli ini untuk beli kambing lah. Seseorang ya yang diamanai. Kemudian dia berikan tuh si yang diamanai itu ke siapa ya terserah, orang yang guna atau ke yatim lah, pokoknya niatnya ke yatim. Nah, apakah ada penjelasan tersendiri kaitannya misalnya nazir itu mewakilkan ke yang diamanai dan bagaimana hukumnya, sah atau bagaimana? Dari menempatinya diwakilkan. Ya. Itu. Nanti kita baca dulu ya. Nanti kita jawabnya. Ini tadi adalah nadir mulajjas ya, mulajjas. Ya. Nadir mulajjas. Kemudian wal mu'allaq. Tadi wajib menepati dengan nadarnya seketika kalau dia mampu ya, kalau dia mampu. Kemudian yang kedua adalah wal mu'allaq ya. Wal mu'allaq ismani. Mu'allaq ada dua ya. Mu'allaq ada dua. Yang pertama adalah kisbun, kang utawi bagian pertama itu mu'allaqun, mu'allaq digantungkan ala husulun nikmatin ing atase hasil nikmat. Oh, tadi yang saya ini adalah mu'allaq tadi itu. Seandainya kalau tadi itu contohnya saya bernadar akan langsung tadi itu. Saya bernadar saya akan bersedekah itu misalkan itu. Maka seketika itu harus mengeluarkan sedekah. Tapi ada nadar mu'allaq ya. Nadar yang digantungkan. Digantungkan atas hasilnya kenikmatan ya. Kalau kenikmatan itu berhasil, maka dia wajib menepati nadarnya itu. Kemudian mu'allaq indifa'i nikmatin, menolak bahaya ya. Kalau sembuh misalkan itu tadi yang disampaikan ke tadi itu. Kalau misalkan saya sembuh, demi Allah saya bernadar akan Sembuh tuh tega terus. Saya tahu ya. Siap. Biasa. Tega. Ada. Tega banget. Maafin. Tega banget. Wah, Maafin gitu. Maafin jangan. kenapa? Jadinya tega banget. Sabar. Maafin kalau orang parah, kalau orang parah maafin ya Allah. Akoli kaya ucapan nadir insyafaati Allahu, apabila aku sembuh, apabila nyembuh ingsun sapa Allah au insalamani atau saya selamat min kada saking bahaya ya. Falillahi maka itu kedua Allah alayya wajib ing ingsun kada ya ing mangkene. Kalau saya selamat dari ada goncangan
dari godaan para janda. Masa. Oh, Itu Ridho banget. Ini jangan contoh inilah. Bertebaran. Kalau misalkan selamat dari mara bahaya, ya maka saya akan bagiku wajib nanti akan bersedekah misalkan. Faidah wujida maka nalikane nemu siapa almu alaku apa almu alaku perkara kang den kantungaken apa alaial lazima mongko wajib ing atase nadir apa al wafa'u nuhoni. Jadi menepati. Maka ketika terdapat perkara yang menemukan atau mendapati perkara yang digantungkan tadi, maka wajib untuk menepati nadarnya. Bil manduri dengan perkara yang dinadari halan seketika ketika dia sembuh ya ketika dia sembuh maka seketika itu dia wajib menepati nadarnya. Wa qismun lan utawi bagian kedua itu mu'allak ala fili syai'in ing atase nglakoni suwiji-wiji au tarki utawa ninggal suwiji-wiji ya. Bagian yang kedua adalah mu'allak digantungan atas melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu seperti ucapan inda khaltud dar au illam bukan limu lam bukan lim zaidan falillahi alayya ya. Apabila saya Ala kada. falillahi alayya kada Adanya. alayya. Apabila aku masuk rumah contohnya apabila aku masuk rumah mereka melakukan ya. Atau tidak kalau seandainya aku makan makan berbicara seandainya aku tidak berbicara dengan Zaid maka juga Allah bagiku saya bersedekah misalkan. Kalau orang ini ya kadang kan orang lagi marah ya kalau seandainya saya nggak ngomong sama dia kalau seandainya saya nggak ngomong sama dia saya begini wajib maka wajib ala nadiri ngatasi nadir apa al wafa'u nuhoni bil manduri kelawan barang kang den nadari au kafarati yaminin utawa kafarat yamin wajib bayar kafarat ya. Wa huwa utawi nadir itu mukhayyarun boleh memilih bainahuma ing ngatasi kafaratul yamin wal wafa wal kafaratu yamin walayani agidu ora sah apa nadrul harami nadar perkara kang haram qatlun nafsi kaya mbunuh wong biwali hakin kelawan tanpa hak wasiya mudideni lan kuasa buaid wala nadrul makruh lan ora sah nadar ing perkara kang makruh kasolati kaya salatul makdharati ing dalem makbarah kuburan wal hamami lan ing dalem padusan. Di kamar mandi salat. Iya. Kalian tuh. Perkara yang makruh, najar perkara yang makruh. Bongkar kemarin. Belum kan atau Masih tetap untuk kamar mandi. Jadi buka bersama dong. Belum. Ya. Belum. Sepitang masih. Wanadrulan nadar li ahadin maring salah sucine li ahadi abawahi maring salah sucine wong tuwa loro au ahadi auladihi utawa nadar maring salah sucine pira-pira anake nadir wakada iku kelawan nadar makruh nadrul mubahi kaya dene nadar makruh nadrul mubahi utawi nadar perkara kang mubah kal akli kaya mangan walubsi lan nganggo pakaian wala kafarata fihi wala kafarat iku fi dalem perkara kang mubah ya
Jadi nadar mu'allaq menggantungkan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Seperti tadi kalau saya tidak berbicara dengan saya atau aku masuk rumah, maka insya Allah bagiku demikian. Maka ketika terdapat perkara yang digantungkan, maka wajib bagi nadar untuk menepatinya, wajib menepatinya. Dan haram, ya, dan tidak sah, ya, haram, tidak sah nadar kepada perkara yang haram. Ya, aku akan bunuh orang, ya, kalau misalnya begini aku akan bunuh orang. Boleh dong. Ya. Atau tapi ada juga, ya, kita mungkin orang-orang baik semua yang nggak pernah lihat seperti itu. Ya. Ketemu tak bunuh. Ada itu. Aduh, itu di depan bensin. Dengan bensin. Jadi kemudian tadi pertanyaan tadi itu, misalkan dalam menepati, ya, sesuatu yang dinadari, kalau seandainya saya sembuh, maka saya akan sodako ke fakir miskin, ke anak yatim. Bolehkah kita mewakilkan kepada seseorang? Ya, boleh, ya, boleh. Karena di dalam akad itu boleh diwakilkan, apapun akadnya boleh diwakilkan. Ya. Seperti halnya nadar kurban, juga itu kan banyak yang diwakilkan, nggak langsung memotong sendiri. Ya. Diwakilkan oleh jagal, boleh. Ya. Kemudian kemarin yang saya jelaskan tentang masalah nadar itu, tentang masalah kurban. Ya, saya jelaskan kembali ini, penting ini. Misalkan kalau saya sembuh, saya akan berkorban tahun ini. Ya. Maka ketika sembuh, maka wajib berkorban. Ya. Nah, kemudian kurbannya itu, ya, itu menjadi wajib. Korban wajib itu tidak boleh sedikit pun kita memakan dagingnya. Ya. Kita keluarganya itu tidak boleh mengambil dagingnya. Ya. Kita dan keluarga yang kita nafkahin itu. Ya. Kemudian dagingnya harus diberikan kepada fakir miskin. Ya. Nggak boleh kepada orang yang mampu beli daging. Fakir miskin dan fakir motor. Gojek berarti. Itu kalau nadar, kalau nggak nadar tiba-tiba ada rezeki terus kurban. Ya. Nah itu dikasih daging boleh nggak? Sunnah itu boleh mengambilnya sepertiga. Daging sunnah, korban sunnah itu sepertiga boleh kita ambil, sepertiga untuk orang kaya, sepertiga untuk fakir miskin. Kalau mau ngasih aja Mas Bambang. Afdolnya Oke. kita mengambil sedikit, ya, kita mengambil sedikit dari kurban kita, ya, untuk semakanan kita, ya, sakluan lah, ya, untuk Celupan. satu lauk makan. Jangan satu kaki kiri. Itu afdolnya. Kalau karena kan kan ada nggak usah satu nih. Karena ada juga ya. Satu. Tapi afdolnya itu kita mengambil sedikit karena tabarukan. Ya. Kalau yang puasa satu gimana? Atau mengambil artinya. Tat. Artinya. Kalau sekarang kan banyak kan paha satu, Tat. Paha satu. Orang kan begitu. Ya nggak apa-apa kalau korban sunnah, nggak apa-apa. Afdolnya itu ngambil satu lu'an. Kalau kamu udah sembuh tuh. Sabar Pak. Dia juga boleh makan. Ini nggak datang kemarin. Gue tanya lagi. Kalau udah sembuh nggak boleh. Makanya di masjid-masjid itu harus panitia betul-betul menanyakan terlebih dahulu kepada orang yang akan berkurban. Itu penting itu. Ini maaf, korbannya nadar enggak? Ya. Kalau seandainya nadar, mohon maaf tidak bisa mengambil Tuh, dagingnya. dengerin. Ya, nanti diberikan kepada orang miskin.
Dan kami kan ini bisa jangan dicampur. Iya. Kalau udah sembuh, Sakit apa Pak? Ayo kebales. Menang kena. Enggak. Jangan-jangan kita yang sakit balas. Ada yang balas. Nggak ada kalau tempat lain. Kalau di musola kita udah nggak. Singkat aja ya. Iya. Nah, itu Kebanyakan memang nggak ada. Iya, jarang untuk ditanya-tanya. Yang kuasa mau Apakah dia ngajar, apakah harusnya yang korban dong. Ngasih tahu panitia. Tahu ya. karena orang yang mau berkorban juga nggak tahu ilmunya, ya kan? Makanya kita panitia harus tahu ilmunya. Kita menjadi panitia suatu keagamaan ya harus mengetahui ilmunya. Ya, panitia Id ya harus tahu tentang masalah sholat Id. Panitia puasa Ramadan ya harus tahu ilmunya Ramadan. Mana Pak Sulaiman sama Pak Tegat panitia ibu bersama? Kami panitia kaosnya, Pak. Saya panitia kaosnya. Cuman mungkin ini juga ketika Namanya doang. terlihat Iya. nazar atau enggaknya, sekarang kan kadang kebanyakan arisan. Nah, Nah, arisan itu sudah termasuk tidak termasuk nazar. karena sudah dilihat. Enggak. Ya karena tadi dari awal gitu kan. Iya. Tapi kalau nanti kalau sudah lebih banyak dah, saya akan benar-benar korban. Nah, ini mungkin Iya. termasuk yang nazar ya. Ya. Diucapkan, nazar itu diucapkan dan didengarkan oleh sendiri. Ya. Mau bawa kita yang aja nggak? Ini jauh banget ini aja. Dibahas lagi ceritanya. Kan udah dibongkar. Saya mau bongkar buat Di Bali masih ada. Masih? Oke. Iya. Oke. Iya. Aku masih penasaran tuh tadi tuh sama yang terus masalah yang ngucapin apa tadi? Ngucapin Subhanallah ya. Apa? Demi Allah. demi Allah sumpah. Oh, sumpah. Terus. Iya. Itu kan kita kan sering juga nulis tuh. Iya, Ortega sini merapat ngopi di masjid gitu. Insya Allah saya hadir gitu. Tapi ternyata cuma hanya gitu hanya. Kalau saya kan Iya. pikiran saya kan cuma itu Insya Allah itu kan cuma Setengah-setengah lah, boleh datang. setengah-setengah kita. Maksudnya cuma hanya lisan aja kita bahwa kalau udah ngucapin Insya Allah mungkin Harus datang. harapan sana kita harus datang. Tapi kan kita cuma Insya Allah itu kan cuma ngucapin aja. Tapi kita nggak tahu itu maknanya Insya apa Allahnya itu. kalau belum tahu ilmunya? Kalau nggak tahu. Kan saya Oh ya, yang kurang. Kan saya kurang. Pak Ini kembali insya Allah. enggak sedikit aja. Insya Allah itu ucapinnya khusus untuk apa? Maksudnya untuk yang kita pasti mau hadir baru kita ngucapin Insya Allah apa kita Ya kalau cuman kita- main-main kita bilang Insya Ya, nggak Allah. boleh. Insya Allah itu nggak boleh main-main. Nah, Insya Allah itu kita berusaha dengan sekuatnya, dengan berusaha untuk hadir. Ya, Ya. berusaha untuk hadir. Kalaupun nanti tidak bisa karena udur ya, nggak apa-apa, udur ya. Tapi kalau untuk main-main itu mah bukan Insya Allah itu, Kalau cuma cuma alasan. Kalau Tadi udah hujan Insya Allah sama ini banjir, biasanya kan sering begitu. gitu. Pak Ortega, Insya Allah itu. Kalau hujan sama banjir sama baju basah tetap datang. Sekarang saya tanya, Insya Allah itu artinya apa? Nah, itu dia. Insya Allah. Itu dia makanya kita cuma Insya Allah. Bila Oke, yakin. Insya Allah itu. Dia benar tadi. Iya. Iya. Ya Allah maaf berkehendak. Betul teman. Berkehendak Iya, itu ya jam. kitanya berikhtiar. Iya. Kayak Pak Patihin ya, Pak Patihin itu mau dari Solo datang. Datang dia. Dan hujan juga. Mantap. Jadi Pak Ortega sekarang jangan diganti Insya Allah. Siap bos, gitu aja. Kalau datang tapi Kalau udah bilang siapa? ini sama aja. Tapi lebih berat. Kan Insya sekarang Allah. udah- Insya Allah itu udah benar-benar ganti. wajib ya. Kalau Kalau- pakai Sama raja, wajib. yang entar aja. Hah? Yang entar aja. Kalau seandainya main-main berarti mendahulukan kehendak Allah. Kalau jika Allah berkehendak, sampai main-main. Mendahului kodrat. Kita harus berikhtiar dulu. Berikhtiar baru nanti kalau kita tidak bisa ya Allah kehendak Allah seperti itu. Main sama paru lagi keplak. Mereka jangan dibuat tameng. Mau datang kan dia Udah Allah. insya Allah. Itu buat dosa itu, besar itu. Dibuat tameng. Tahu tameng buat alasan. Mau datang kan dia bilang insya Allah. Sebenarnya begini. Saya bilang insya Ya. Allah.
Seperti orang kita begini, rezeki mah dari Allah udah. Tapi kita nggak berikhtiar. Allah itu memberikan rezeki, tapi kita harus berikhtiar. Dari laparan. Nyempet. Nggak mau nggak mau cek. Tapi dari Nah, awalnya itu baru nanti namanya apa? Tawakal. Tawakal itu setelah kita berusaha, ya. Ya. Pasrah. Terus semuanya saya punya duit nih. Tawakal adalah yang harus Enggak. berusaha. Nih kayak sering juga nih. Kita punya duit nih. Tiba-tiba ada nelpon nih teman ya kan. Nah, pinjam uangnya. aku minjem duitnya dong gitu. Tapi kita emang kayaknya ragu-ragu banget nih mau ngasih ke dia. Cuman kita kadang-kadang langsung aja ucapin, Insya Allah dah. Maksudnya baliknya insya Allah nanti hari Senin gitu. Enggak, saya ngucapin cuma Insya Allah aja gitu. Saya ngasih atau enggak? Masalah ngasih atau enggaknya saya enggak gitu. Mau ada teman minjem gitu, cuma jawab saya jawabnya. Berusaha memberikan. Eh? Berusaha untuk memberikan. Itu kan banyak tuh kayak Kalau gitu. seandainya sampai ada duit tapi nggak memberikan, ya itu main-main insya Allah. Ya tapi kalau nggak ada duit kan kita kadang-kadang Oh, jawab itu cuma lain Insya lagi. Allah. Tapi kita nggak apa-apa. Tadi katanya. Tapi enggak kalau kita asal jawab Insya Allah gitu. Ya, Gitu intinya loh. gitu Pak Otega, nanti panjang lebar. Intinya kita insya Allah itu berusaha, ya. Udah. Oh intinya berusaha. Apapun di itunya ya permasalahannya kita berusaha. Baik kita lanjutkan. Cici Matun, ziaratu nabiyina utawi ziarah ing nabi kita Muhammadin nyatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnatun sunnah muakkadatun kang muakkadah kang kuat. Bagi siapa? Likuli ahadin kedua sama saben wong siji. Wa ta'akadulan dari kukuh, dari kuat. Apa ziaratun nabiyina lil haji kedua pira wong haji. Aksara jadi apa? Likul ahadin macam dari kuku. Jadi kuku apa? Aksara ikluwi akehe. Watakuha utawi nggal ing ziarah nabiyina mata makuni sertane mungkin atau bisa gitu. Meninggalkan sempat orangnya sempat ya bisa tapi meninggalkan minha sanging ziaratun nabiyina itu hasratun wong kang rugi adimatun kang agung wa khirmanun lan wong kang ketutup min khairin saking kebaikan kasilin kang akeh wa ingkaruha utawi ingkar ing ziaratun nabiyina itu dolalun wong kang kesasar kabirun kang gede wa khusranun kang getun kang rugi mubinun kang jelas ya. Wal afdal utawi kang luwih afdal lil hujaji kedua pira-pira wong kang haji itu takdimuhan dinginaken ing ziaratun nabiyina alal haji ngatasé ngerekaken ing atas haji ingkana dengan catatan lamun ono apa al waktu itu wasan jembar yumkinu kang mungkin fihi ing dalam waktu apa taksilul haji menghasilkan haji pada ing dalam sause ziaratun nabiyina. Jadi ziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan ya. Sunnah yang sangat dianjurkan bagi kita semua ya. Dan menjadi kuat itu bagi orang yang haji ya. Bagi orang yang haji. Sedangkan orang yang meninggalkan beserta dia itu bisa ya mampu ya terus dia meninggalkan ya untuk ziarah kepada Nabi, dia termasuk orang yang rugi besar dan orang yang tertutup dari kebaikan ya. Punya duit ada ya, pesawat ada ya. Kok nggak ziarah Berangkatnya males banget ya. ya nggak mau ziarah Iya. ya.
Dia termasuk orang yang lebih besar dan ketutup kebaikan. Sedangkan orang yang ingkar dengan ziarah kepada Nabi, ya, itu kalau yang mengingkari ziarah ke kuburan, dia nggak mau ziarah ke Nabi ya. Ziarah nggak dia? Sama enggak mau. Enggak. Iya. Syirik ya. Oh. Ya itu termasuk orang yang dolalun kabirun wa khusranun mubin. Ya. Orang yang tersesat, orang yang besar tersesat, tersesat besar, dan orang yang merugi nyata. Sesatnya Besar sesat. nyata sangat sesat. Sangat sesat deh. Dan afdalnya bagi orang yang haji mendahulukan untuk ziarah, ya. Kalau waktunya luas bisa nanti sehingga waktu untuk haji tidak masih bisa untuk melakukan haji. Afdalnya kita ziarah dulu ke Nabi kita Muhammad SAW. Kita mau haji tuh atau mau umroh, ya. Kita sebaiknya ziarah dulu, ya. Ziarah ke Nabi. Kemudian kita melaksanakan haji dan umroh. Kemudian waistahabu dan sunahkan di sini ziarati kedua wong kang nejo ziarah. Apa yang disunahkan? Ayyuk sira ngekeaken sapa qasid fitoriki ing dalane qasid minas sholati saking sholat wassalami lan dongaken salam aling atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnahnya ketika kita berziarah ke Nabi kita itu memperbanyak baca sholawat. Baca sholawat. Bisa inget terus nih. Solawat gitu. Oke, bilangnya solawat. Diikutin beneran, bener Pak. Belum. Kalau kan nanti saya kalau nggak ngikutin kecebur. Belum sembuh. Soalnya sembuh. Doain Pak. Wa yasidalan nambahi sapa qasid dari saking mengkono-mengkono yuksil sholawat, ya. Kita roa ing dalem nalika ningali sapa qasid, ya. Haramal Madinah ing tanah haramnya Madinah, wa syarahalan ningali ing wit-witane Madinah. Ya, kita melihat tuh setelah ziarah, ya, kemudian kita melihat tanah haram Madinah dan pohon yang itu ya, yang buat istirahat yang bagian Nabi ya. Itu yang pohon yang buat istirahatnya Nabi itu di Madinah. Bukan pohon. Belum ada di Madinah. Madinah nggak ada pohon. Nggak ada pohon. Ziarah ke makamnya aja itu juga di dalamnya. Ada pohon. Ya lewat aja. Kita melihat pohon. Pohon apa ini? Pohon itu kan Di tanah. Dulu ada pohon apa tuh yang dulu Nabi pernah istirahat ya? yang nyender itu ada Nabi ini. Yang nyender itu. Madinah sih nggak ada di Madinah. Ada di mana saya lupa di daerah pohon Mungkin itu apa? kasih lagi. Bukan. Rasa. Ini ada banyak pohon. Wisata religinya itu masuk di wisata religi di pas umrah atau haji. Tapi di sekitar makamnya situ nggak ada. Nggak ada pohon. Rombongan kita lewat aja ziarahnya juga bukan nggak bisa gini. Nggak bisa. Caranya begitu. Oh, ada pohon-pohon. Pohon apa ya? Ada pohon ya? Ada pohon. Ada. Kalau Madinah terus di sini apa? melihat apa? Kota Madinah terus dan pohon-pohon itu pohon-pohonnya apa pohon korma kali apa apa ya? Gak ada pohon di sana berarti. Ada pohon-pohon korma, ada pohon korma, pohon toge ada. Pohon toge. Ada pohon korma adanya. Ada itu taman korma ya? Ya pas sama Kebun kebun korma. Pohon korma.
Lanjutlah. Wa yatasilalan aju sapa qasid inda usulil Madinati indalam tumekone tanah Madinah. Ketika mau sampai Madinah kita dianjurkan mandi. Wa qabla dukhuliha lan indalam sadurunge mlebune Madinah. Sebelum masuk Madinah kita mandi disunahkan. Wa qabla dukhulil masjid lan sebelum manjing masjid. Wa yal bisalan nganggo sapa qasid andofa ing luwih bersih, ya pakaian sing luwih bersih. Andofa siabihi ing luwih bersih pakaian qasid. Ya. Wa itu ya bulan nganggo wangi-wangi sapa qasid. Kalau sudah muhrim nggak boleh, kalau sudah ikhram nggak boleh. Ya. Itu belum ikhram. Ya. Jadi kita dianjurkan, disunahkan mandi itu ketika masuk Madinah, masuk masjid dan memakai pakaian yang bersih dan memakai wangian. Wasyabul bid utawi pakaian al-bid kang putih itu afdhalu lebih utama min ghairi hatin bahasane siabul bid dan pakaian yang putih itu lebih utama ya daripada lainnya. Wa yudkhilal manjing mlebu yen to manjing sapa qasid al masjid ing dalam masjid imbabi Jibril saking pintune Jibril. Faedah dohal ing dalam nalikane mlebu sapa qasid ing masjid poso sampeyan ojo nejo sapa qasid ar-raudhata ing raudhah asyarifata kang mulya apa raudhah. Wa ya utawi raudhah syarifah itu ma panggonan bainal qabri ing dalam antara kuburan wal mimbari lan mimbar sallallahu alaihi wasallam mimbarnya Nabi. Jadi setelah kita itu dan masuk ke masjid ya, dari pintu Jibril, maka ketika masuk itu kita menyengaja di raudhah syarifah, yaitu raudhah itu di antara makam dan mimbarnya Nabi dan sama ya di tadi makamnya Nabi dan mimbar Nabi itu memang termasuk tempat yang mustajabah dan indikatornya atau ciri-cirinya itu karpetnya itu hijau, itu memang sudah ditempatkan lah. Inilah tempat yang hijau itu kita tadi benar belum disampaikan di antara makboroh Nabi dan mimbar. Nah, mimbarnya tinggi. Hanya untuk itu tadi kita dulu Nabi ketika khutbah dan sebagainya. Nah, di situ ya disunahkan berdoa, minta apapun. Ya setelah saya dulu saya minta mobil Innova. Ya, tapi dapatnya mobil Cigra dulu. Tapi alhamdulillah terkabul gitu. Katanya nggak boleh minta doa. Kalau mintanya Cigra dapatnya apa itu? Lela. Bentuknya kayak apa? Minta apa saja di situ. Oh. Mau minta sawah berapa hektar nggak apa-apa, dulunya nggak apa-apa. Ya kalau Senotino udah jelas ya. Iya. Dan nanti banyak tadi memang masuk ini susah sekali, masuk ke dalam itu susah sekali. Pak, ya susah ya. Dan harus sekitar jam 2 malam lah kita persiapan, bisa masuk jam 2:30. Wah itu juga. Kalau untung dia bisa duduk sambil di situ. Nah kalau enggak udah bisa keluar lagi karena pasangnya gantian Antara itu yang di mimbar ke kuburan. iya itu nggak bisa orang ya kalau Nggak bisa lama-lama juga ya? nggak bisa lama-lama disuruh keluar ya? ya tapi kalau udah duduk untuk menunggu sholat subuh itu boleh tapi kalau berdiri langsung ditarik pak jangan. Karena
sana kan tadi nggak boleh nama dari sana kan nggak boleh bahasanya ya tadi ziarah bahasanya itu artinya gitu aja lagi ada doa Jadi berarti taktikal ya semuanya di daerah Roto itu Roto itu yang artinya berdoa dan insya Allah doanya terkabul. Amin. Kita di benar antara makbarok dan minum. Ini harus katanya mau ke sana ya. Amin. Kita semua mau ke sana. Amin. Itu kami lagi. Amin. Di situ terus melaksanakan sholat tahiyat masjid ya. Tahiyat masjid Di mana juga? di itu tadi Di antara rodo. di Rodo. Walau dulu utawi kang luwih utama itu ayu sholat sapa qasid fi musallahu ing dalam gon salate fi musallahu sallallahu alaihi wasallam dalam gon salate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalnya itu sholat di tempat Nabi sholat. Fa ila niyat yatayassar maka lamun ora gampang apa musalla tempat sholat fa bikun bi mongko nuli parke musola ya min jihadin mimbari saking arah mimbar asyarifi kang mulia apa mimbar ya. Tadi sholat di tempat Nabi sholat ya itu afdolnya. Kalau tidak bisa, kalau susah maka di dekat dari arah-arah mimbar itu Yang mengarah ke mimbar ya. Di pinggirnya betul ya. Ya kalau maksudnya yang mengarah ke mimbar itu boleh salatnya ya. Fa'idha faragha dalam nalikane rampung minas sholati sing sholat hamidah memuji sapa qasid Allah Ta'ala. Setelah selesai sholat kita memuji kepada Allah alhamdulillah. makannya. Wani boleh kayak ini no. Kayak ini wani ora. Wasalahu lan nyuwun sapa qasid ing Allah. Ya. Di situ ya, masih di mimbar ini. Nggih. Ayang fa'u ing paling manfaat sapa Allah ing qasid bihari ziarati kelawan ikilah ziarah. Oh, iki ziarah. Wa idza qallabaha lan nampa sapa Allah ing ziarah minhu sang qasid ya. Wa da'alan donga sapa qasid bima kelawan donga ahabba kang demenaken apa maing qasid lil nafsi maing awal dia qasid ya. Sing kita cintai doa ya yang kita benar tadi itu yang kita Diinginkan. Ya, qabala itu Allah akan menerima tadi. Waliman lan kepada orang yuhibbu kang demen sapa qasid wal muslimina wa muslim sumaya tawajjaha mungkanuli tawajjuh sapa qasid ilal muwajahati maring arah ngarep li ziarati krana ziarah ya. Fayaqifu lan mandek sapa qasid qabalatal wajhi ing dalam arah wajah Nabi asyarifi kang mulia. Jadi kita bertawajuh tuh di makam tuh bertawajuh kepada arah ziarah, kemudian berhenti tuh. Di situ menghadap arah wajahnya baginda Nabi. Ya ke makamnya kita bertawajuh kepada arah baginda Nabi. Makanya kalau kita ziarah nih ya di orang tua kita gitu. Kita sunahnya itu. Tapi enggak nomornya. Makam kan bagian kepala ya. Iya, kepala di depannya. Ya, jangan madep ke kiblat. Orang kan banyak kan madep ke kiblat ya. Iya. Jadi kita madepnya ngetan. Ya, arah ke wajahnya. Bukan dari sebelah timurnya. Bukan dari sebelah timur ya. Kalau sebelah timur berarti madepnya kiblat ya. Gitu. Jadi kita kalau ziarah itu kita madepnya ngetan. Madep wajahnya makam. Gitu. Kalau ziarah. Jadi dari arah kiblat ke Dari barat. arah barat gitu. Iya dari arah barat, menghadapnya timur berarti.
posisinya sebelah kanan Ka'bah, yang kiblatnya sebelah kiri kan. Berarti itu Pak. Kalau soalnya kan melihat makamnya Baginda Nabi ketika ziarah, kita itu posisinya itu menghadap sebelah wajahnya Baginda Nabi. oh iya. Misalkan ini makam nih, ini misalkan baratnya sini, ya kita posisinya ada di sini. Karena posisi jenazah miring ke kanan ya. Iya, kanan. Kanan. Ya. Ada kira ini kuburan. Pak, ini Selasa jadi hatam ini. Amin. Tempat ente ini. Oh itu ada samanya. Lo beda. Sarah. Jilid pertama Ini yang kope, ini yang 1000. Alamatun utawi tondo ma'rufatun kang den kawuri apa alamat gunaka ing dalem mengkono qabalatul wajhi ya fayas tadbira mongko ngungkuri membelakangi sapa qasid al-qiblata ing kiblat wa istakbila lan madhep sapa qasid al-wajha ing wajah asyarifi kang mulia apa wajah bi khusyu'in kelawan khusyuk wa khudu'in lan khudu' depet-depet apa menghadap asar ya tawadu. Nah, jadi kita menghadap wajah kanjeng Nabi itu dengan khusyuk dan tawadu. Ada asar. Ya. nggak boleh kecicilan. Biayaan. Iya. Iya lah. Wadabalan Orang berangkat jauh-jauh cicilan. dan toto kromo Yang sopan. Besok ada beretika. Faraho haleram wong kang farahul qalbi hale kosong hatinya, ya mengosongkan hatinya. Min alaki dunya saking pira-pira persambungan dunia. Nadiron halaningan sapa qasid ila asfalima maring ngluwingi sore barang yastakbilhu kang madhep sapa qasid ing ma wa islamalan salam ala abdul khalqi ing atase luwih utama makhluk sallallahu alaihi wasallam ya salam kepada baginda Nabi bisautin kelawan suara yasma'u kang ngrungo ing saut siapa al mulasiku wong kang tinemu lahu maring qasid. Jadi di sampingnya itu mendengarkan salam kita ya. Assalamualaikum. Enggak keras, enggak diri. Ya, enggak keras enggak diri, tapi pelan Standarnya itu sampingnya dengar. Min ghairi taswikin kelawan tanpa apa itu? Oh, ya tadi tuh. Nggak tanpa mengganggu atau apa ya taswis yang mengganggu dengan tanpa mengganggu sebelah-sebelahnya ya sekiranya ya dengar lah sebelahnya Yang sebenarnya juga lagi berdoa itu ya. iya Jangan Assalamualaikum. Iya. Maksudnya gitu. Jangan dalam Itu haram. Assalamualaikum ya. Bibirikulum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wa qalu utawi kidi-kidi ke salam itu assalamu alayka ya Rasulullah. Sini sedikitnya itu assalamu alayka ya Rasulullah ya. Alayka Rasulullah wasallama wa man syaa wa man tasafana wa man syaa ngarap sapa man fal yutawila mongko nulit dawakan siapa man ing salam
kalau menghendaki untuk memanjangkan salam ya. Sumain akhara mukanuli mengakhirkan siapa man jihata yaminihi ing arah-arah tengene kosid qadra dirain kelawan kira-kirane dira fayus lamu mengko salam al Abi Bakar Siddiq ing atase Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya. Jadi siapa yang menghendaki untuk memanjangkan kemudian mengakhirkan ke arah kanan ya, kanan itu makamnya Abu Bakar Siddiq ya. Iya. Ya. Sampingnya kanannya ya. Kemudian kita nyamping ke kanan dengan sekiranya 1 diro lah, 1 diro itu ya segini. Sebagai sampingnya Ya, yang ini. berpaling sekitar 1 diro. Setengah. Ya. Sekamplengan. Ya, sekamplengan. Berarti berjajar gini ya? Iya. Makam Nabi, makam Abu Bakar. Iya. 1 dua. 1 diro. Mundur ya, mundur arah kanan, sekiranya 1 diro. Kemudian salam kepada Abu Bakar. Ya. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Kemudian sumaya nakal mundur. Jihada yamini ing arah kanane kosid qadra dirain kelawan sekiranya 1 diro. Ya. Guna ing mungkene panggonan Fayuslam mongko salam ala Umar Faruk ing Umar Faruk. Kemudian mundur ke kanan ya, sekitar 1 diro itu salam untuk untuk Umar Faruk bin Khattab. Umar bin Khattab ya. Sahabat Umar bin Khattab. Umar Al-Faruq bin Khattab radhiyallahu anhu. Cuma yarji'u mongko nuli bali saka qasid ila mauqifihi maring panggonan mandeke qasid al-awalikan awal ya. Kembali ke tempat awal ya. Ya, kemudian kembali ke tempat awal. Qabalatul wajh syarif di dalam menghadap wajahnya yang mulia baginda Nabi, kembali ke tempat yang tadi itu. Setelah tadi geser kiri, mundur kiri kanan Abu Bakar, terus geser mundur kanan ke Sayyidina Umar. Nah, kemudian kita kembali lagi setelah itu ke tempat yang semula menghadap ke baginda Nabi. Berarti tidak salah ya, biasa terus ya. Iya. Wa tawassalan gawe lantaran tawasul sapa qasid di kelawan Nabi fi haqqi nafsi dalam hakke dhewe qasid. Wa istasfa'ulan nyuwun syafaat siapa qasid di kelawan lantaran Nabi ila rabbihi maring Tuhane qasid subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tawasul ya la hadratin Nabi Mustafa atau ya Allah dengan lantaran baginda Nabi yang mulia ini mudah-mudahan apa itu. Sumayan tadi kemudian pindah sapa qasid ila jadi ra'sil qabri syarif maring arah kepala kuburannya mulia yang mulia. Wa istaghfiru lan madhep sapa qasid al-qiblat ing kiblat. Ya, kemudian madhep kiblat. Fayaqulu maka ana al-qabru kuburan asyarifu kang mulia apa kuburan qabru an shimali sang arah kiwane qasid wa yad'u lan donga sapa qasid bima dengan doa ahabba kang luweh demen linafsi maring awak dhewe qasid wal ahibba lan maring kekasihnya qasid wal muslimin lan doa untuk dirinya yang kita cintai dan doa untuk orang-orang yang kita cintai dan orang muslim. Geser ke kiri tuh menghadap kiblat. Setelah menghadap ke kepala atau kepalanya baginda Nabi Muhammad SAW, kita geser kiri menghadap kiblat dan berdoa untuk kita yang kita cintai dan untuk orang-orang yang kita cintai dan orang-orang muslim. Wakada
mawi ziarah kullaha yaskabiane kulam arada dalam semangsana menghendaki siapa qasid az-ziyarata ing ziarah wa yang bagi sayugya sebaiknya lau bagi qasid apa luzumul adabi netepi adab mudata iqamatihi ing dalam mangsane jumenengi qasid bil madinati ing dalam Madinah wa yahwidalan ngreksa njogo sapa qasid alal itikaf ing atas itikaf fi masjidih sallallahu alaihi wasallam di dalam masjidnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita berkehendak ziarah sebaiknya itu kita terus menjaga adab ya, menjaga tata krama di saat kita iqamah bil Madinah di Madinah ya. Dan menjaga terus ya untuk beritikaf di masjid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullaman dakhalahu dalam semangsane manjing sapa qasid ing masjid wa ala sholati lan salat fi dalam masjid khususan apalagi ma'al jamaati serta jamaah ya. Semasa kita di dalam masjid kita melaksanakan salat apalagi kita berjamaah. Wa iksyalan kekeakan sapa qasid minas saumi saking puasa was sedekah lan sedekah wa tilawatil qur'ani lan maca Qur'an. Kita memperbanyak puasa, sedekah, baca Qur'an. Wa anwa'i ibadati dan macamnya ibadah. Wa yazula lan yanto ziarah, wa yazula lan ziarah sapa qasid alal baqi ing atas ahli baqi. Nah, kemudian setelah itu kita ziarah ke ahli baqi, yaitu yang makamnya Mbah Maimun ya. Ya, dan semua para itu Ya, para ulama yang ada di Indonesia itu dipakai semua. Baqi. Yang almarhum ya. Jaraknya jauh nggak? Dekat ya? Pakai dekat. Dia makam Nabi lurus, nah jauh itu semuanya makam para ulama di Indonesia dipakai. Ya, dan di situ memang nggak ada tanda-tanda siapa, itu cuma batu. Batu. Di atas kasih batu doang. Nggak ada kayak di sini kan mewah-mewah, sini kan batu aja, batu satu gitu. Nggak boleh. Saya Cuma ada namanya gitu ya, Bang? Nggak ada. Ya, terus kalau gini nggak Nah, tapi gini ada kadang Selama santri, ini kayaknya cocok ini. ada santri, itu kan pakainya pilok gitu. Pilok? Ya menandakan. Ada. Ini kiai haji ini. Nah nanti para santrinya itu tadi ngomongin Kasih soal tahu. yang ini kalau saya ketemu almarhum ini ada tanda pilok ini, paling gitu. Kecil nanti yang beda kelihatan ya. Ya, ya memang di sana kalau lamaan duduk tuh nggak boleh. Haram, nggak boleh. Iya, usir ya. Iya diusir kalau kelamaan gitu. Tapi hanya sebentar sekilas sih nggak. Dan di sana kan ya tadi waktu itu kan Santri ya. nggak antri sih, nggak boleh. Nggak boleh, ada polisi Penjaganya penjaganya. itu kalau di sana kan cuma pakai batu aja. Kalau di sini kan ada yang dibangun, apa hukumnya gimana itu? Iya nggak apa-apa. Kalau untuk maksudnya bukan terlalu permanen ya bangun kayak. Kalau tanah sendiri nggak apa-apa. Ya? Tanah sendiri nggak apa-apa. Makam umum lah makam. Ya, Makam. maksudnya yang di atasnya makam orang tua kita. Bangunnya nggak semua kemana-mana, maksudnya ada. Masukin jadi keramik-keramik Iya. Makam itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Kalau yang Berat itu, Pak. Tanah pribadi nggak apa-apa. Hah? Tanah pribadi. Berat itu Pak. Ada semen, ada batu. Karena kalau Khususan apa meneh yaumul Jumat ing dalam dina Jumat. Dari ziarah ke Baqi apalagi di hari Jumat ya. Wa syuhada ila ziarah ing syuhada para syuhada. Di Uhudin syuhada Uhud ya perang Uhud. Wa afdalu utawi ziarah wa afdalu utawi utumane ziarah syuhada itu yaumul khamisi dina Kamis ya. Tadi malam Jumat hari Jumat itu dipakai ya. Kalau di Bali Nabi maka kapan saja hari Jumatnya itu dipakai, Kamisnya afdolnya itu hari Kamis. Wa Masjid Kubai dan ziarah Masjid Kuba. Masjid Kuba itu di Ya itu misal sedikit. Biasanya nanti kalau orang yang umroh yang itu ke Kuba dan itu nanti ada kita disuruh sholat mengambil
Ada masih kumpul. Kalau ngaji begini jadi Pengen ya. kangen. Ya. Walaupun kita belum pernah tapi Semangat, kangen. semangat. Iya. Semangat. Travelnya kemana nih? Mancing, pengen. Travelnya kemana ya? Cuma 30.000 gitu ya. Tuh. Bismillah. Ada apa? Nikmat lah. Ya, Wa afdalu utawi afdal ziarah itu yaumus sabti ziarah mana ini? Itu yaumus sabti dina Sabtu. Wa baqiyatul masyahidi lan ziarah sakailene pira-pira syuhada bil Madinati dalam tanah Madinah. Wa ya utawi masyahid bil Madinah itu masyhuratun wis masyhur gunakan dalam kene panggonan di Madinah itu syuhada di Madinah kemudian mereka ziarah. Faida arala dalam mengkau dalam nalikane ngarepaken sapa qasid as-safara ing safar wa ja'alan Mie ada mah nggak enak lah. Udah nih. Udah belum? dikit lagi nih masih panjang juga sih. Oh, dikit lagi. Anak-anak ini mah. Aduh, nggak enak. Udah saya lapar ya. Tinggal sorban doang. Udah belum? Wadalan donga sapa qasid al-masjidah ing dalam masjid asy-syarifah al-mulia. Wa falan agawe sapa qasid mislama ing umpane perkara. Fa'ala kang agawe sapa qasid ing ma awal tuhul ing dalam awalan mandi masjid. Wa sa'alalan donga sapa qasid Allah ya Allah taala hadapan Allah. Ya. Donganya Nanti biar enak. Jambangan. Allah yaj'ala in yata ora dadi sapa Allah hada ing ila ziarah akhiral ahdi dalam akhirnya mangsa. Berdoa itu jangan ini ziarah bukan yang terakhir. Artinya kita dikasih panjang umur. Sini Pak, sini. Biziarah di hadzal Nabi Abdomi kelawan ziarah ila Nabi Nabi al-Azami kang agung sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa berziarah kembali. Amin. Amin. Cukup sekian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khotimah. Khotimah apa Pak? Husnul khotimah maksudnya. Bawa Pak, pokoknya itu. Jangan suul berarti.